Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di videonya Hikmah. Nah, di video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang materi fisika yang sangat amat relevan dalam kehidupan kita sehari-hari. Materi apakah itu? Yuk disimak ilustrasi berikut ini. Nah, dari ilustrasi tadi, menurut adik-adik dan teman-teman semua, gerak bagaimana yang dilakukan oleh mobil-mobil sebelum palang pintu tertutup dan mobil-mobil setelah palang pintu terbuka kembali? Jangan lupa dijawab ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai materi gerak lurus. Untuk mengetahui apa pengertian dari gerak lurus, kemudian apa aja sih besaran-besaran yang terkait dengan gerak lurus, yuk kita simak materinya. Gerak lurus adalah gerak suatu objek yang lintasannya berupa garis lurus. Jenis gerak ini disebut juga sebagai suatu translasi beraturan. Pada rentang waktu yang sama terjadi perpindahan yang besarnya juga sama. Besaran-besaran yang berkaitan dengan gerak lurus adalah sebagai berikut. Yang pertama ada gerak dan perpindahan serta kecepatan dan kemajuan. Dari pengertian dan dari besaran-besaran yang terkait dengan gerak lurus, tentu kita sering melihat di kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya kita beralih ke pembagian dari gerak lurus. Gerak lurus dibedakan menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan atau biasa kita singkat dengan GLB, dan gerak lurus berubah beraturan atau biasa kita singkat dengan GLBB. Gerak lurus beraturan merupakan gerak benda pada lintasan lurus kecepatan yang tetap atau tanpa percepatan. Secara matematis, rumus dari gerak lurus beraturan dituliskan sebagai berikut. Dari segi penerapan, tentu gerak lurus beraturan banyak kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah Contoh yang pertama ada perjalanan kereta api. Kecepatan kereta api selalu konstan atau tetap sehingga jadwal tiba di stasiun tujuan pun biasanya bisa ditentukan. Kalaupun ada keterlambatan, biasanya pemberangkatannya juga mengalami keterlambatan. Contoh selanjutnya ada perjalanan kapal laut. Kapal laut melakukan perjalanan dengan menyeberangi lautan lepas, biasanya bergerak pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Dan ketika sudah mendekati pelabuhan, kapal baru mengubah haluan dan mengurangi kecepatannya. Aplikasi gerak lurus beraturan dalam kehidupan berikutnya yaitu ketika pesawat terbang di ketinggian karena bergerak di kecepatan tetap dan pada lintasan yang lurus di udara. Akan tetapi saat hampir tiba di bandara tujuan, pesawat mulai merubah arah geraknya. Selanjutnya kita beralih ke pembagian kedua dari gerak lurus, yaitu gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. GLBB merupakan gerak lurus suatu benda yang kecepatannya berubah karena adanya percepatan tetap. Maksud dari percepatan tetap ialah percepatan selalu sama terhadap waktu karena adanya percepatan rumus jarak yang ditempuh tidak lagi linear melainkan kuadratik. Secara matematis, rumus dari GLBB dituliskan sebagai berikut. Nah, dari segi penerapan juga GLBB ini tidak kalah banyak kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah Penerapan gerak lurus berubah beraturan pertama ada gerak jatuh bebas. Di sini saya mengambil contoh dari buah kelapa yang jatuh dari pohonnya. Gerak jatuh bebas merupakan salah satu contoh penerapan dari gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Alasannya karena saat benda tersebut jatuh, kecepatannya semakin lama mendekati tanah akan semakin besar. Penerapan dari GLBB yang kedua ada bersepeda di jalan yang menanjak atau menurun. Saat bersepeda, pasti ada kalanya kamu mengayu dalam kecepatan tinggi dan terkadang juga mengayu dengan kecepatan yang melambat. Saat berada di tanjakan, kamu akan menaiki laju sepeda. Sementara itu, saat turunan mencoba untuk memperlambat laju untuk menghindari terjadinya kemungkinan kecelakaan karena tergelincir.
Penerapan selanjutnya ada bola dilempar di atas. Melempar bola ke atas juga merupakan aplikasi GLBB dalam kehidupan sehari-hari. Saat melakukan hal tersebut, kecepatan bola saat ke atas semakin cepat, dan ketika bola sudah kembali turun ke bawah, maka kecepatannya semakin cepat karena faktor gravitasi. Yang terakhir ada mengegas dan mengerem kendaraan. Saat menginjak pedal gas pada mobil atau menarik stang gas pada motor, maka kecepatan kendaraan akan semakin bertambah. Sementara itu, saat mengerem kecepatannya tentu Nah, itu semakin dia berkurang. penjelasan tentang materi gerak lurus. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di materi berikutnya.